Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dan kosakata baru. Agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan di setiap detiknya menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui cara menemukan informasi dan kosakata baru serta menceritakan kembali sebuah teks bacaan. Kita langsung ke materi. Cara menemukan informasi di dalam teks. Ada beberapa langkah untuk menemukan informasi di dalam teks. Yang pertama, membaca teks dengan seksama dan menandai ide pokok di setiap paragraf. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang keempat, merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Dan nanti pada proses menemukan informasi, kita juga akan menemukan atau mendapatkan beberapa kosakata baru. Kita langsung ke contoh. Pada contoh paragraf berikut, kita akan menemukan beberapa kosakata baru. Dengan cara apa? Kita baca dengan sesama terlebih dahulu. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Pada paragraf ini, saya menemukan beberapa kosakata baru seperti berkondensasi, dampak, dan iritasi. Apa maksud dari kata-kata ini? Ini penjelasannya. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Dan iritasi adalah gangguan, sedangkan dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat negatif ataupun positif. Dari contoh paragraf tersebut, saya sudah menemukan 3 kalimat yang bisa kita buat menjadi pertanyaan. Menggunakan kata tanya apa saja? Ini dia. Untuk yang warna kuning, menggunakan kata tanya apa? Yang warna merah menggunakan kata tanya siapa? Yang warna biru menggunakan kata tanya bagaimana? Pertanyaan yang pertama, apa yang disebut dengan kabut asap? Yang kedua, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Selanjutnya, dari pertanyaan tersebut kita juga membuat jawaban. Jawaban yang pertama, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Jawaban yang kedua, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Yang ketiga, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan.
Dari ketiga jawaban tersebut, kita bisa membuat sebuah paragraf singkat seperti ini. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Pencemaran kabut asap berdampak pada aktivitas warga sekitar. Salah satu cara agar warga bisa tetap beraktivitas yaitu dengan menggunakan masker. Oke, sudah sesuai tahapannya bukan? Mulai dari membaca dengan seksama, membuat pertanyaan, menentukan jawaban, dari jawaban kita buat paragraf singkat. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu langkah-langkah untuk menemukan informasi, yaitu membaca teks dengan seksama, dengan menandai ide pokok di setiap paragraf, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Yang ketiga, mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, merangkai kembali jawaban menjadi satu paragraf singkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.